Remarks dari yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Erlangga Hartarto MBA selaku Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pembina Golkar Institute. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kehendaknya kita menghadiri pembukaan eksekutif Education for Young Political Leader angkatan ketiga yang diselenggarakan Golkar Institute, didahului dengan diskusi publik tentang tantangan demokrasi di era pandemi COVID-19. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, para pengurus DPD Golkar Provinsi Kabupaten Kota pernah didatangi oleh anak-anak muda ini untuk mendapatkan rekomendasi. Ya inilah kira-kira tujuan dari program ini. Sebagai sebuah tradisi, program Young Political Leader selalu dibuka dengan sesi dialog yang dihadiri oleh kader-kader Partai Golkar seluruh Indonesia dan juga masyarakat umum. Negara-negara yang paling mengalami penurunan demokrasi, kualitas demokrasi sebagai akibat dari pandemik adalah negara yang pada saat pandemik mulai sudah mengalami pelemahan. Memang betul seperti yang dibilang oleh Pak Erlangga tadi, sejak tahun 2006 sebetulnya sudah mulai terjadi percakapan, perbincangan dan sekaligus juga keprihatinan ya. Semoga kolaborasi antara masyarakat sipil dan partai politik Indonesia itu betul-betul bisa memperkuat demokrasi kita di tengah banyaknya tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber terdahulu. Dalam satu kelompok silakan mengelola sendiri. Mungkin ada yang lebih rajin, ada yang kurang rajin, semua akan mendapat nilai yang sama. Itu adalah konsekuensi dari kerja kelompok. Dan dari pengalaman saya dapat melihat dengan jelas values yang dipegang oleh Golkar Institute. Salah satunya adalah Golkar Institute sangatlah inklusif dan memiliki apresiasi yang luar biasa terhadap diversity dari segala aspek. Physically in Indonesia, in the near future, we thank from our institution, from Golkar Party for your. And that's what we are seeing today. We are seeing the end of the era of Western domination. Unfortunately, we are also seeing the end of the era of Western competence. Indonesia sekarang memakai kepakarannya untuk penanganan pandemi, yaitu sebagai Sekretaris Eksekutif 1 dari Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya, jadi sebetulnya kalau seperti itu, karena ini adalah kepentingan, artinya ini adalah pendidikan kepartaian, mestinya memang partai itu dengan rakyat itu kepentingannya harus sama. Dan mudah-mudahan insya Allah terkait dengan COVID-19 kita bisa segera recovery dan bisa juga berhasil keluar dari tantangan yang tidak mudah ini. Kita akan menciptakan satu politisi yang berkualitas. Nah, sehingga saya dapat katakan apakah desentralisasi dapat mendukung reformasi birokrasi itu bergantung kepada opportunity yang dipergunakan oleh kepala daerah. Yang berdasarkan values, ya, nilai, gitu, right? Nah, ini sebetulnya yang paling ngotot mengenai hal ini adalah negara-negara barat. Korupsi itu mematikan dan itu sudah terbukti dan banyak sekali akibat korupsi itu mematikan. Bukan hanya mengurangi kualitas kehidupan kita, tapi juga bisa membunuh. Institut ini adalah the future of Golkar Party. Karena kita melakukan komunikasi publik yang baik. Namun demikian, saya selalu percaya bahwa politisi yang baik mampu melakukan komunikasi publik yang baik. Beliau ini guru besar, ahli psikologi politik, guru besar Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Jadi ya ada orang berani masuk ke dunia politik, itu sudah sesuatu yang perlu kita apresiasi. Education program for the young political leaders bisa membranding Partai Golkar jauh lebih baik dan tentu lebih bertransformasi untuk menjawab tantangan di masa akan datang. Tidak ada organisasi modern gitu yang bisa mengabaikan komunikasi. Partai-partai politik itu adalah merupakan tempat di mana berbagai aliran-aliran pemikiran. Persepsi menang itu suatu proses di mana seseorang memberikan interpretasi atas suatu sumber berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh sumber tersebut. Pertama-tama ingin belajar sedikit gimana sih sebenarnya sosial media, khususnya dalam hal ini
Facebook group untuk menjadi patron untuk kegiatan pileg ataupun pilpres ataupun pilkada di masa-masa yang akan datang. Inilah bedanya ilmu politik yang diajarkan di universitas dengan kita di sekolah politik di partai. Nah, inilah resep dapur kita. Jadi inti dari kampanye itu adalah kan penawaran solusi dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Kandidat-kandidat ini ya, calon bupati dan wakil bupatinya, dan juga bisa lebih mempunyai kedekatan terhadap pesan ataupun program-program yang nantinya akan diperjuangkan.